Assalamualaikum teman-teman semua. Kita ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Kita selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dalam belajar. Kali ini saya akan membahas materi yang ketujuh, materi bimbingan konseling kelas 8 semester 1 dengan judul Cinta Tanah Air. Tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Kita sebagai warga negara Indonesia dan Indonesia sebagai tanah air kita, maka kita harus memiliki perasaan cinta tanah air dan mewujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kita, wujud kecintaan warga negara kepada tanah airnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu mencerminkan perilaku cinta tanah air dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Setiap warga negara ikut serta dalam pembangunan nasional melalui bidangnya masing-masing, misalnya bekerja dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimiliki, membayar pajak dan membayar pajak dengan tepat waktu, mencintai produk-produk Indonesia dengan lebih mengutamakan membeli produk-produk dalam negeri dibanding produk-produk asing. Jadi sebagai warga negara kita boleh saja membeli produk-produk asing, tetapi harus diprioritaskan produk-produk dalam negeri yang kita manfaatkan. Adapun wujud cinta tanah air lainnya yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah memelihara sarana prasarana umum dengan tidak merusaknya, menciptakan suasana aman dan damai dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat dengan toleran dan tenggang rasa, menghargai jasa para pahlawan, serta berkarakter Indonesia dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, berjiwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan mentaati peraturan undang-undang yang berlaku dan sebagainya. Sedangkan sebagai generasi muda yang masih sekolah atau pelajar dan yang sedang berkuliah atau seorang mahasiswa, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan banyak ragam cara. Di antaranya belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera, taat kepada perintah Allah, saling menyayangi antar sesama, menghormati orang tua dan guru, menghargai jasa para pahlawan, menjadi pelajar yang membanggakan Indonesia dengan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, tidak bersikap kebarat-baratan, berjiwa Indonesia dan Pancasila, berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat makna cinta tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Banyak bangsa lain yang datang dan menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tanpa rasa cinta tanah air, mungkin bangsa ini sudah menjadi milik bangsa lain, dan mungkin juga tidak akan pernah ada nama Indonesia. Tanah dan air adalah dua elemen penting dalam kehidupan. Tanah adalah tempat manusia berpijak, dan dari tanahlah manusia berasal. Dan pada tanah pula akhirnya manusia kembali. Sedangkan air adalah satu-satunya hal yang membuat kita bisa hidup di bumi ini. Sebegitu pentingnya tanah air, tidaklah berlebihan apabila kedua kata tersebut digunakan untuk menyebut negeri tempat kita hidup, tempat kita berawal dan berakhir. Apabila kita lahir, hidup, dan berakhir di Indonesia, maka layak disebut apabila kita bertanah air Indonesia.
Sedangkan cinta tanah air adalah sebuah ungkapan yang berarti kecintaan pada negeri tempat kita menjalani kehidupan dari lahir hingga akhir hayat. Selain itu, cinta tanah air juga diartikan sebagai rasa cinta yang sesungguhnya mengandung unsur kasih sayang terhadap tanah air, di mana rasa cinta itu menimbulkan keinginan untuk menjaga, melindungi, dan membela dari semua ancaman. Cinta tanah air yang juga berarti rela berkorban untuk kepentingan tanah air. Rasa tersebut lahir dari dalam hati nurani seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala mara bahaya. Lebih dari itu, cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas hingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk untuk ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Nah, setelah itu akan kita bahas contoh seperti apa yang menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air. Dahulu kala, contoh sikap cinta tanah air ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa dengan sikap rela berkorban melawan para penjajah dan berusaha merebut kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama dari perwujudan rasa cinta tanah air tersebut adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia menyatakan Indonesia telah merdeka. Lalu apakah para pahlawan berhenti berjuang? Tentu saja tidak. Di masa setelah itu, Indonesia masih banyak mendapat ancaman dari pihak luar. Saat itulah rakyat Indonesia masih tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana pada saat ini? Saat Indonesia sudah tidak dijajah di bawah kolonialisme bangsa lain, apakah perjuangan sebagai wujud rasa cinta tanah air itu masih dilakukan? Walaupun saat ini kita hidup di masa setelah Indonesia merdeka, kita masih tetap harus berjuang seperti yang dilakukan para pahlawan. Akan tetapi, dengan cara yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata dan pergi ke medan perang. Saat ini dengan semangat yang sama, yaitu kecintaan pada tanah air, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga dan melindungi bangsa kita dari berbagai ancaman. Karena pada saat ini justru lebih banyak hal yang harus kita perhatikan, jaga, dan lindungi. Berikut ini contoh sikap cinta tanah air yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah bahwa kita sebagai warga negara harus merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan timbul tanpa adanya rasa memiliki. Dan siapa lagi yang akan merasa memiliki tanah air jika bukan rakyatnya sendiri? Sebagai wujud dari rasa bangga itu, kita harus menampilkan identitas kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta pada tanah air. Tidak perlu merasa malu atau menyembunyikan asal kita di mata dunia. Yang kedua, menjaga nama baik tanah air Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia, kita akan secara otomatis menjaga nama baik Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebetulnya tidak hanya para atlet yang berjuang meraih kemenangan pada event-event internasional seperti Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional yang bisa dikatakan menjaga nama baik Indonesia. Menjaga nama baik Indonesia bahkan bisa dilakukan di setiap lingkup kehidupan oleh setiap komponen masyarakat. Kemudian yang ketiga, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah salah satu wujud demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang demokratis. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu bertujuan untuk mencari pemimpin baru. Pemimpin adalah orang yang akan bertanggung jawab membawa tanah air Indonesia menuju kemajuan. Oleh karena itu, dalam menggunakan hak pilih, kita juga harus menimbang baik-baik siapa yang kita pilih.
Dan siapapun nanti yang terpilih, kita harus tetap ikut menyepakati dan menjalankan kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut. Tentu saja dengan terus mengkontrol kinerja pemimpin agar tetap dijalankan dengan benar. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Contoh lain dari contoh sikap cinta tanah air adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hal itu bisa kita lakukan dengan mentaati setiap peraturan yang berlaku. Analogi yang paling sederhana dari hal ini adalah kita akan mentaati setiap perkataan dari orang lain yang kita cintai. Seperti halnya kita patuh kepada orang tua, dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa menunjukkan rasa cinta kepada tanah air atau negara ini dengan mentaati setiap peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tergantung peran masing-masing. Seperti contoh, pelajar bisa ikut aktif dalam pembangunan nasional dengan terus tekun belajar menggapai cita-cita yang kelak bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, para pekerja bisa ikut aktif berpartisipasi dengan bekerja membangun perekonomian negara, dan tidak lupa juga semua warga negara harus taat dalam membayar pajak. Itulah contoh peran warga negara Indonesia dalam proses pembangunan. Kemudian yang keenam, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk pelajar bisa ikut berpartisipasi dengan terus menuntut ilmu dengan tekun. Akan tetapi, tidak hanya pelajar saja yang dianjurkan untuk menuntut ilmu. Semua kalangan masyarakat juga harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak terbatas pada kegiatan formal belajar mengajar di sekolah. Semua warga negara Indonesia tidak boleh berhenti menuntut ilmu dengan terus belajar mengenai nilai-nilai yang baik untuk improvisasi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa juga negara. Kemudian yang ketujuh, melestarikan kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya kebudayaan-kebudayaan dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari kebudayaan bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya yang kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan. Banyak hal buruk yang bisa terjadi hanya karena kita tidak menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu hal buruk tersebut adalah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bencana alam yang terjadi di Indonesia tentu saja akan merugikan bangsa, dan sebagai warga negara yang cinta tanah air, sudah seharusnya kita harus terus menjaga dan melindungi Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana alam. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi tanah air. Sebagai contoh, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan mengolah sampah dan limbah secara bijak. Kemudian yang kesembilan, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang terbentuk di tengah keberagaman. Salah satunya, Indonesia mempunyai agama yang berbeda-beda. Persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan terjadi tanpa ada tenggang rasa atau kerukunan antar umat beragama sebagai wujud dari contoh sikap cinta tanah air. Yang ke-10, yang terakhir adalah hidup rukun dan gotong royong. Contoh sikap tanah air tidak hanya menunjukkan kecintaan kita terhadap negara. Selain itu, kita juga harus mencintai sesama manusia. Seperti yang kita tahu, manusia adalah salah satu unsur penting dalam negara selain pemerintahan dan wilayah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hidup rukun dengan menerapkan asas kekeluargaan. Kita juga harus selalu menerapkan semangat gotong royong seperti para pendahulu kita. Saat ini, kita mendapat ancaman besar dari dalam negeri sendiri dalam wujud individualisme. Individualisme adalah salah satu akibat tidak menerapkan asas kekeluargaan.
Dan bagaimana persatuan akan terjalin tanpa hal tersebut? Itulah contoh-contoh sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air warga negara kepada bangsa Indonesia. Semoga kita semua dapat terus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian tadi materi tentang wujud cinta kita terhadap tanah air. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.